Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi interaksi manusia komputer di bagian ketiga. Ya, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Ya, pada materi ketiga hari ini akan dipelajari mengenai understand the principle of good interface and screen design. Sekaligus nanti juga akan dibahas 14 step yang akan kalian pelajari selanjutnya. Tujuan dari perkuliahan hari ini adalah setelah mengikuti materi ini, diharapkan kaliannya nanti dapat memahami prinsip desain interaksi, kemudian menerapkan prinsip desain interaksi dalam merancang antarmuka perangkat lunak untuk menghasilkan antarmuka perangkat lunak yang baik. Ya, di sini ada sebuah bahasan, a well-designed interface and screen, yaitu mencerminkan kemampuan, kebutuhan, dan tugas dari penggunanya atau usernya. Dikembangkan dalam batasan fisik yang dipaksakan ditampilkan dalam perangkat keras, ya, dalam hardware-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, a well-designed interface and screen adalah memanfaatkan kemampuan perangkat lunak untuk pengendalian secara efektif. Yang ketiga, mencapai tujuan bisnis dari sistem yang dirancang. Ya, human consideration in interface and screen design, yaitu yang pertama cara mencegah timbul masalah dari user. Semua gangguan dan hal yang menyebabkan putus asa ataupun nanti saking sulitnya gitu ya, jadi usernya menyerah, yang ini harus dihilangkan dalam desain. Kemudian apa yang user inginkan? Arah yang diinginkan akan menuju kepada kesederhanaan, kejelasan, dan kemudahan untuk dimengerti. Kemudian apa yang pengguna lakukan, ini kaitannya dengan function bisnis tadi. Ketika berinteraksi dengan komputer, pengguna harus dapat yang pertama mengidentifikasi tugas yang harus dilakukannya atau kebutuhan yang harus dicapai. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan atau mencapai goal tertentu gitu ya. Yang kedua, memutuskan bagaimana tugas akan diselesaikan atau kebutuhannya nanti terpenuhi. Yang ketiga, komputer memanipulasi kontrolnya. Keempat, mengumpulkan data yang diperlukan atau konten sementara menyaring data yang bermakna. Dan yang terakhir adalah bentuk penilaian menghasilkan keputusan yang relevan dengan tugas atau kebutuhan. Nah, ini yang harus kita consider tentang human di interface and screen design gitu ya. Kita harus memperhatikan hal-hal ini. Interface design goals. Yang pertama, reduce visual works, kemudian mengurangi juga intellectual work, reduce memory work baik dari komputer maupun dari penggunanya untuk mengingat-ingat. Kemudian reduce motor work dari gerakannya gitu ya. Jangan sampai terlalu banyak gerakan yang harus dilakukan, klik sini, klik sana. Kemudian minimize or eliminate any burdens or instruction imposed by technology gitu. Dikurangi instruksi-instruksi yang terlalu banyak intinya. Jadi ada 3 basic design principles menurut Rills di tahun 2001. Yang pertama adalah konsistensi. Is properly that makes an interaction predictable. Jadi bisa diprediksi gitu ya. From the user's perspective. Jadi usernya juga nggak menebak-nebak hal-hal yang aneh, tapi dia bisa memprediksi berdasarkan isinya karena sudah konsisten. 2 basic rules consistency. First, the interface must show consistency in the label used for it. Dari pelabelannya harus konsisten. Second, that all user action must be reversible. In other words, everything must have an undo features. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh user itu bisa take back lagi gitu ya, bisa kembali lagi. Jadi harus ada undo-nya. Features bisa kembali lagi. Yang kedua adalah simplicity.
Show no more than is needed to achieve the desired user goals. Ya, saking simpelnya apa yang diperlukan saja yang ditampilkannya. Kemudian require a minimum of input from the user. Jangan terlalu banyak inputan juga dari user, dibuat menjadi minimum. Kemudian keep both the user and the task in focus. And then make important concept particularly clear. Important konsepnya di sini dibuat menjadi jelas. Kemudian use visual representation with direct manipulation kalau misalnya memungkinkan. Dan terakhir adalah clarity is important to achieve simplicity. Information representation, organization and naming of interface control, flow of control, dynamic behavior, and screen layout. Nah, ini kaitannya dengan simplicity. Intinya adalah membuat tampilannya menjadi lebih simpel, sehingga nanti juga meminimalisir inputan dari user, dan membuat usernya tetap fokus. Gitu ya. Yang ketiga adalah konteks. Context refers to ability that in the interaction should appear as sequence identifiable and distinct interface views. Contextual visibility can be incorporated into an interaction with three major tools. Jadi konteks itu kaitannya kita lihat di sini ada three major tools. Yang pertama, what you see is what you get. Apa yang kamu lihat, itulah yang kamu dapatkan. Ini adalah technical slang for representing information on the screen in the identical form within display constraint as it will appear in other media, such as paper and audio visual. This includes both text and image drawing, pictures, and given the technology, moving image and sound. Jadi, ya itu tadi. Konteksnya ini jelas, apa yang kita lihat, itu yang kita dapatkan, baik dari tulisannya ataupun other medias, kemudian ada picture yang ditampilkan, atau ada teknologi lainnya. Ini benar-benar seperti yang terlihat. Yang kedua adalah properties. Each visual object possesses a range of attributes like size, shape, color, and other parameters that can be controlled by user. Yeah. This property information appears on the screen in property boxes. Jadi properties ini sesuatu yang nantinya bisa dikontrol sesuai dengan kebutuhan dari user. Misalnya dia ingin mengatur size-nya, bentuknya, colors, atau parameter lain, dan disimpan di dalam property boxes. Yang ketiga adalah dialogues. Whenever small amounts of information about text, number, option, yes or no, must be solicited from the users. Use a minor variation of the interface view known as a dialog box. Ya. This disappear when the input is achieved. Jadi kalau misalnya ada small amount information gitu ya, ada informasi yang sedikit, ini baiknya ditampilkannya dalam dialog box, dan ketika sudah selesai, sudah dijawab atau ada inputannya, ini bisa dihilangkan gitu ya. And many other more sophisticated principle from Schneiderman, Mayhew, IBM. Nah, ini juga ada pendapat-pendapat lain. Kalau yang tadi itu menurut dari Ries. Yeah. User interface design guidelines. Many of the guidelines refer to character-based screen, but include many guidelines from the GUI, graphic user interface. The guidelines can be split into 6 sections that are still valid today. Ini ada guideline-nya, ada petunjuknya gitu ya, berdasarkan graphic user interface, tapi bisa dikelompokkan menjadi 6 ini. Yang pertama ada data entry, kemudian ada data display, ada sequence control, ada user guidelines, ada data transfer, dan data protection. Another important guidelines used in industry is the Genome Human Interface Guideline, HIG. Kalian nanti bisa lihat di link ini, serta guidelines lain yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya.
Ini bahan-bahan bacaan yang dapat kalian baca terkait dengan user interface. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai the user interface design process. Ini adalah overview dari keseluruhan proses desain user interface. Ada 14 step. Gitu. Kita akan lihat. Ya, yang pertama adalah step 1, know the users. Kita mengetahui dulu usersnya, kemudian understand business function, understand the principle of good interface and screen design, and then develop system menu and navigation, kemudian proper windows, proper interaction device, screen-based control, yang ke-8 adalah clear text and message, kemudian provide effective feedback, 10 adalah internationalization and accessibility, step 11 adalah create meaningful graphic, icons, and image, kemudian choose proper colors, selanjutnya organize and layout windows and page, dan yang terakhir adalah testing. Nah, yang pertama ini yang kita pelajari juga, tujuannya dari know the user ini adalah memahami pentingnya mengenal pengguna dari aplikasi yang nantinya akan dibangun. Tujuannya sebagai dasar untuk perancangan dari interface perangkat lunaknya. Kemudian yang kedua, mendefinisikan persona user antar muka perangkat lunak. Ya, kalian pernah membuat ini, 2 orang menjadi calon usernya, kemudian dibuat user persona. Contohnya seperti ini. Nah, step kedua adalah understand business function. Tujuannya adalah memahami pentingnya mengetahui fungsi bisnis berdasarkan dari user persona yang telah dibuat sebagai acuan dalam perancangan antarmuka. Yang kedua, mengerti dan menerapkan setiap tahapan dalam mengidentifikasi alur kerja setiap task berdasarkan persona user. Nah, ini yang kalian buat sebagai brainstorming. Jadi ada activity-nya apa, kemudian ada function bisnisnya, atau ada kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai activity itu. Kita juga mempelajari mengenai mental model, kemudian juga membuat brainstorming seperti ini di pertemuan sebelumnya. Nah, yang ketiga yang hari ini dipelajari adalah understand the principle of good interface and screen design. Tujuannya apa? Yaitu menerapkan prinsip desain interaksi dalam merancang antarmuka perangkat lunak untuk menghasilkan antarmuka perangkat lunak yang baik sesuai dengan good principle design. Basic consistent principle yang tadi disebutkan ada 3. Konsistensi, simplicity, dan konteks. Nah, step keempat adalah develop system menu and navigation. Tujuannya apa? Mahasiswa mampu merancang struktur menu dan navigasi yang sesuai dengan prinsip user interface. Navigation-nya seperti apa? Misalnya di sini ada struktur menunya seperti ini, ada file dan edit, kemudian nanti navigasinya bisa ke home or service seperti ini, mulai dari penyimpanan menu-menunya, kemudian ketika diklik nanti akan terjadi apa. Nah, seperti itulah struktur menu dan navigasi. Ya, struktur menu ada yang seperti ini, radio button, kemudian ada menu yang berderet menjadi ke belakang seperti ini, ada juga beberapa pilihan dari radio button seperti yang di sebelah kanan, 4.3, ada juga yang bentuknya seperti tree, atau ada connected menu. Kalau ini hierarchical, ada yang linear, ada yang single, dan sebagainya. Step kelima adalah proper windows. Tujuannya nantinya kalian mampu memilih dan merancang Windows yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, Windows seperti ini. Tipe-tipenya ada primary Windows, yaitu Windows utama yang muncul di layar saat sebuah aktivitas atau aksi dimulai. Disebut juga sebagai application Windows atau main Windows atau parent Windows. Merupakan titik utama aktivitas dari pengguna. Yang kedua adalah secondary Windows, yaitu
Windows tambahan yang berupa independent atau dependent Windows terhadap primary Windows-nya. Dapat berupa model maupun modelless. Yang ketiga adalah dialog box. Ini untuk memperluas dan melengkapi interaksi dengan aksi tertentu yang sangat terbatas. Kemudian untuk menampilkan pesan, aksi singkat, atau tombol command. Ada OK, cancel, dan sebagainya. Nah, ini adalah gaya tampilan Windows. Kalian tadi bisa samakan ya seperti ini. Ada yang main Windows-nya, kemudian atau primary-nya, kemudian ada Windows tambahan. Bisa juga dibagi 4 seperti ini, atau banyak Windows ke belakang ketika membuka Explorer dengan banyak. Step ke-6 adalah proper interaction device. Tujuannya nanti kalian mampu memahami karakteristik setiap perangkat interaksi sehingga dapat memilih perangkat interaksi yang tepat diterapkan dalam desain user interface. Nah, ini adalah proper input devices. Jadi mau dari apa sih? Apakah inputannya dari keyboard, dari stick joy, dari mouse, dari suara, dari handphone, touchscreen, atau apa? Kalian nanti harus menyeleksi inputannya itu yang paling proper adalah yang seperti apa sesuai dengan aplikasi yang kalian buat. Yang ketujuh adalah screen based control. Tujuannya adalah nanti mampu memilih dan menerapkan screen-based controls yang tepat dengan kebutuhan. Ini adalah contohnya control example. Yang sebelah atas ini ada single occurrence, kemudian ada multiple occurrences. Kalau single ini cuma satu gitu ya, composition. Kalau multiple banyak. Ada juga read-only display seperti ini, atau segmentation. Atau pilihan seperti ini ada ketika kita memilih warna itu bisa kita kontrol gitu ya, mau di scroll ke bawah atau ke atas seperti itu. Kemudian ketika memilih jenis font gitu ya, apakah akan bold, apakah akan underline atau sebagainya. Atau kita juga bisa mengontrol dari text box temperatur yang ada seperti tampilan di bawah ini. Step ke-8 adalah clear text and message. Tujuannya nanti kalian mampu merancang teks dan pesan yang tepat dan sesuai dengan prinsip user interface. Nah, seperti ini contoh message-nya adalah installing Microsoft Message Analyzer. Di sini ada statusnya juga yang jelas gitu. Jadi user tahu sudah ada di tahapan mana. Kemudian ada peringatan ketika baterai kita sudah kosong gitu ya, sudah low. Kemudian ada information juga, the generating success itu ketika suatu proses sudah selesai. Nah, mana yang kalian lebih suka? Apakah yang tampilan di atas atau yang di bawah? Ya, kalau yang di atas mungkin kita nggak paham ya, ini apa sih, ada kode-kode tertentu, terus nanti user harus ngapain. Padahal dia ingin memberitahu bahwa tidak ada disk yang terdeteksi. Kemudian yang bawah ini file and folder rename. Ini message-nya jelas gitu. Kita nggak bisa ngasih nama pictures karena udah ada yang mengenamakan itu gitu. Di sini diberitahu solusinya. Solusinya harus ngapain? Specify a different name. Jadi jelas sekali message-nya dan solusi yang harus user lakukan itu apa. Step 9 adalah provide effective feedback. Tujuannya mampu merancang feedback, guidance, dan assistance dengan efektif. Nah, di sini melihat dari dua tampilan ini adalah feedback yang diberikan dari sistem. Yang pertama, ini ada status bar gitu ya. Nanti kita bisa lihat sampai sejauh mana sih game ini sudah dilakukan gitu ya. Harus sampai mana nih user berhentinya gitu ya. Terlihat di sini progresnya. Yang sebelah kanan ada feedbacknya berupa mohon tunggu dulu, kami sedang mencarikan driver. Jadi user tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini juga terkait dengan effective feedback ketika melakukan kesalahan pengetikan, tapi sistem bisa membaca atau memberikan suggestion, oh mungkin maksudnya ini gitu. Padahal di sini usernya salah mengetikkan tujuannya. Kemudian di sini ada
feedback juga. Login tidak dapat dilakukan karena user ID dan passwordnya salah. Kemudian juga feedback berupa pemberitahuan ketika tidak ada penerbangan yang available. Lalu aksi yang harus dilakukan user. Apakah harus change seat class atau change date-nya. Seperti itu. Step ke-10 adalah internationalization and accessibility. International consideration kaitannya dengan localization, kemudian cultural consideration, writing text, dan using image and symbols. Ini berarti harus disadari secara internasional gitu ya. Yang kedua adalah accessibility consideration. Ini kaitannya dengan types of disability dan designing for accessibility. Step 11 adalah create meaningful graphics, icons, and images. Tujuannya untuk menerapkan graphics, icons, kemudian image yang sesuai dengan kebutuhan. Icons are a pictorial image most often used to represent objects and action with which users can interact with or that they can manipulate. Ya, kita harus juga menampilkan tadi prinsipnya masih tetap dijaga di pertemuan hari ini adalah simplicity, kemudian konteks, artinya icons dan image yang kita gunakan juga harus sesuai dengan prinsip user interface. Pilih icon yang sesuai, pilih gambar juga yang sesuai dengan keperluannya. Nah, graphics ada beberapa, bisa berupa image, kemudian ada image maps. Kalau image ini should convey their intended message. Kemudian image maps to provide navigation links to other context. Ya. Ini kaitannya dengan navigation atau bisa berupa photographs or pictures. Digunakan ketika setiap aspek dari image ini relevan. Kemudian video, diagrams, drawings, animation, audition. Nah, jadi kita harus memilih graphics mana yang sesuai dengan user interface-nya. Nah, kemudian learning improvement for various media. Nah, ini ada medium dan percent more learning. Hearing, spoken text, and viewing graphics ini 91% lebih mudah dipelajari gitu ya. Ketika kita viewing graphics alone, kalau hanya melihat graphicsnya ini hanya pencapaiannya 63%. Viewing text and viewing graphics ini 56%. Hearing spoken text, viewing text, and viewing graphics ini 46%. Kemudian hearing spoken text and viewing text ini 32%. Viewing text alone hanya 12% dan hearing spoken text alone hanya 7%. Nah, ini adalah percentage dari tingkat penerapan atau ini yang learning improvement-nya gitu ya. Gimana kita bisa meningkatkan pembelajaran maupun dari sini gitu ya, dari aspek-aspek ini. Kalau hanya mendengarkan teks yang ada di teksnya, kemudian dia juga melihat grafiksnya, ternyata ini tingkatannya adalah paling tinggi gitu ya. Artinya audio dan visualnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik, berbeda dengan level-level yang di bawahnya. Nah, jadi kalian bisa pertimbangkan ini untuk nanti membuat user interface-nya menjadi lebih baik, kemudian nanti strateginya seperti apa yang harus digunakan. Step 12 adalah choose proper colors. Di sini waktunya kalian menerapkan warna yang sesuai dengan kebutuhan. Pelajari juga psikologi dari warna. Misalnya merah itu digunakan untuk apa, biru untuk apa gitu. Ini juga harus sesuai. Color ini add dimension or realism to screen usability. Kemudian color draws attention because it attract a person's eyes. Ya pasti attention dan attraction-nya juga akan lebih terlihat dengan warna. If used properly, it can emphasize the logical organization of information, facilitate the discrimination of screen components,
accentuate difference among elements, and make display more interesting and attractive. Ya, ini ketika digunakan dengan baik, ternyata bisa ada function-function yang bisa dimanfaatkan dengan baik. If used improperly, kalau misalnya tidak digunakan dengan baik, color can be distracting and possibly visually fatiguing, impairing the system usability. Jadi harus hati-hati juga dalam penggunaan warna tadi. Step 13 adalah organize and layout windows and page. Di sini tujuannya adalah nantinya kalian mampu menerapkan pengaturan dan tata letak dari Windows dan halaman web yang sesuai serta bermakna. Pengaturan atau pengorganisasian layout Windows dan halaman web yang baik itu nantinya akan mempercepat pemahaman dari informasi, mempercepat proses eksekusi task dan fungsi, kemudian meningkatkan user acceptance. Nah, kita lihat sama-sama ini adalah tampilan awal dari Photoshop. Kalian nanti tuliskan di aplikasi Digital IF. Jadi ini ada hint quiz untuk kalian. Silahkan berikan tanggapannya untuk step 13 bagian tampilan dari Adobe Photoshop ketika yang pertama tampilannya adalah seperti ini. Ya, kalian nanti tuliskan di aplikasi Digital IF bagaimana pendapat kalian ketika tampilan awal Photoshop adalah seperti ini. Ini untuk desain yang pertama. Oke. Soal yang kedua adalah bagaimana tanggapan kalian ketika tampilan awal dari Photoshop adalah seperti ini. Ya. Jadi nanti kalian bandingkan. Di aplikasi itu saya akan memberikan soal. Silahkan tuliskan tanggapan Anda mengenai tampilan dari window Photoshop. Kemudian nanti kalian silahkan bandingkan untuk yang tampilan pertama, yang seperti ini, dan tampilan yang kedua, seperti ini. Gunakan pendapat kalian dan tuliskan di aplikasi tersebut dengan deadline yang telah ditentukan. Baik. Step ke-14 yang terakhir adalah testing. Tujuannya adalah nanti kalian memahami konsep pengujian dalam desain user interface dan cara untuk mengukur user interface. Pengukurannya ini ada banyak sekali, mulai dari di sini ada menggunakan 3 primary roles, kemudian ada juga yang menggunakan NCI, ada juga usability testing. Nah, kalian nanti bisa cek ada di IEEE, itu ada tahapan-tahapan. Jadi mulai dari usabilitas, reliabilitas, validation, dan sebagainya. Ada function-function yang dapat dilakukan pengetesan atau testing ini. Ya, kemudian kita akan start to design your project. Kita sudah melakukan 2 tahapan. Yang pertama kita sudah mengetahui user personanya, kemudian juga sudah mengetahui function bisnisnya, bisnis prosesnya. Nah, dari mind map yang kalian buat di minggu lalu, silahkan dirumuskan akan membuat satu aplikasi apa untuk memenuhi kebutuhan dari user. Nah, kemudian ready to get feedback from progressive review in each weeks. Jadi nanti akan selalu ada laporannya, gitu ya. Nanti kalian mulai membuat user interface-nya seperti apa. Kemudian dipikirkan juga tadi mulai dari Windows, kemudian dari penggunaan warna, kemudian dari tata letaknya, itu yang harus kalian pikirkan. Every step will be discussed more detail in each week. Jadi di pertemuan selanjutnya akan terus berjalan, step keempat itu apa, kelima apa, dan sebagainya. Kemudian apply each concept to your UI design. Nah, inilah step-step yang nantinya akan diimplementasikan di user interface design kalian. Jadi, tugas untuk pertemuan hari ini, yang pertama, kalian mengisikan pendapat kalian mengenai tadi aplikasi dari Adobe Photoshop. Kemudian yang kedua, dapatkan final final project atau decision gitu ya dengan tim kalian, aplikasi apa yang akan dibuat berdasarkan dari user persona dan business function yang sudah kita jalani di minggu lalu. Nanti saya akan sediakan 2 buah kolom soal
Yang pertama tentang pendapat tadi, yang kedua pertanyaannya adalah aplikasi apa yang akan kalian buat untuk memenuhi target dari user persona. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung diajukan di grup kelas, kemudian nanti disampaikan ke saya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.